Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Juli 2022 dengan judul Kepadamu Aku Berharap Sebab Engkau Mendengar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan. Ketika kebenaran pertama kali diberitakan, berapa banyak kami berdoa? Seberapa sering suara doa syafaat terdengar di dalam ruangan, di gudang, di kebun buah, atau di hutan. Seringkali kami menghabiskan berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh, 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janjinya. Seringkali terdengar suara tangis, lalu suara ucapan syukur dan nyanyian pujian. Sekarang, hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya. Dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih kuat daripada di hari-hari permulaan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa telah mengeraskan hatinya. Sekarang, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus. Dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Disalin dari buku Testimonies jilid 5, halaman 161 dan 162. Berdoa, ya berdoa, dengan iman dan kepercayaan yang tak terkoyakkan. Malaikat perjanjian bahkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah perantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Disalin dari buku Testimonies jilid 8, halaman 179. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya. Untuk memperoleh kekuatan dan kehidupan rohani, kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita yang di sorga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukan berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 104. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mendatangkan berkat, sukacita, harapan kepada kami untuk terus mendengarkan suara Tuhan.
Lebih daripada itu, mengajarkan kepada kami berdoa. Ya, berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak terkoyakkan. Malaikat perjanjian bahkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah perantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan tugas dan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan untuk mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan, Tuhan berkati semua para tukang material yang digunakan agar mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk menjadi Direktur Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan roh dedikasi sorga dicurahkan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa dimanapun mereka berada. Tuhan, curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita untuk melaksanakan segala tugas mereka masing-masing. Kami juga teringat para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan setiap saat melalui bakat dan talenta mereka. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.